pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk mengadakan doa pagi bersama. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita semua. Sebelum kita memulai doa pagi pada pagi hari ini, mari kita bersatu bersejenak meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita bersatu bersejenak. Kita akan menyanyikan lagu nomor 8 bersama malaikat di sorga untuk membuka ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sekali lagi, Hosana, 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 aku memujimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa kembali untuk mengadakan doa pagi bersama Tuhan. Tuhan, walaupun hanya secara online, tapi kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bisa untuk memberkati doa pagi ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan ini semua untuk mempermuliakan nama-Mu, dan kiranya Tuhan bisa untuk mempersiapkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu dengan hati yang sungguh, dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu untuk kita memasuki doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu, ku
sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari. Yang pertama, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Dan juga semasa doa syafaat kita, mari biasa kita minta ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa yang telah kita berbuat, dan kiranya Tuhan bisa menyucikan kuduskan kita sehingga kita bisa dilakukan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu di doa pagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa kembali untuk memuji dan meninggikan nama-Mu walaupun hanya secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada di antara kami semua Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami memasuki doa syafaat kami. Tapi sebelumnya kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sadar Tuhan bahwa kami sering melakukan dosa yang mungkin dengan sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menyucikan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami bisa dilakukan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama mari kita berdoa buat pertumbuhan perkembangan gereja kita, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Dimas. Dan juga kita mau berdoa buat ibadah rekaman yang hari Minggu diadakan, kiranya Tuhan bisa untuk memberkati proses perekaman, editing maupun saat penguploadan di YouTube. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami pertama-tama ingin berdoa Tuhan buat pertumbuhan perkembangan gereja kami, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Dimas ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati Tuhan segala kepengurusan yang ada buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu Pendeta Simon Sevili maupun Pendeta Sutotan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati pelayanan mereka, memberkati mereka dalam berkhotbah ya Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa Tuhan buat ibadah tiap hari Minggu yang diadakan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati setiap proses perekaman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan itu semua untuk mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tolong juga Tuhan, kiranya Tuhan bisa memakai anak-anak-Mu yang melayani di proses perekaman itu Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Kiranya saat perekaman bisa berjalan dengan baik, proses editing dan juga saat penguploadan ke YouTube bisa berjalan dengan baik semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan juga kita mau berdoa buat pergumulan jemaat kita yang saat ini mengalami sakit penyakit ataupun pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan yang bisa untuk berbelas kasihan kepada mereka, memberikan mereka jalan keluar dan memberikan mereka kekuatan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit maupun pergumulan ekonomi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan bisa untuk menolong Tuhan saat ini jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan bisa memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan dalam mereka selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini, supaya mereka terus untuk berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus untuk memegang kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pergumulan jemaat yang saat ini mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar dari segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat virus corona yang sampai saat ini masih negara kita hadapi saat ini. Kiranya Tuhan yang bisa untuk berbelas kasihan, supaya Tuhan yang bisa menolong dan memberikan jalan keluar. Dan kita juga berdoa buat bencana-bencana yang saat ini di kota-kota yang sedang mereka hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami terakhir ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong Tuhan, di mana kami melihat semakin lama semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa maksud dari rencana Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan bangsa negara kami, Tuhan mempunyai rencana yang terindah, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kehidupan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa Tuhan buat resesi ekonomi yang saat ini bangsa negara kami hadapi saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang sedang bangsa negara kami hadapi saat ini Tuhan. Tolong juga Tuhan, kami melihat juga Tuhan di mana semakin lama semakin banyak orang-orang yang terkena bencana saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka sukacita dalam mereka menjalani kehidupan ini Tuhan.
Tolong juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan, dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menghibur mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa syafaat kami ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan bisa menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu nomor 134, Seperti Rusa Merindukan Air. Kita nyanyikan lagu ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini. Kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah pada kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan.
Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakaanmu? Ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Jadi pembacaan Alkitab pada pagi hari ini mengisahkan bagaimana respon Daud, reaksi Daud terhadap Saul yang berikhtiar untuk membunuh Daud ini. Kita dalam hidup ini, kecenderungan hati kita ketika ada seseorang yang berikhtiar jahat terhadap diri kita, yang akan menyingkirkan kita, yang bahkan yang akan membunuh kita, kita biasanya mengadakan sebuah tindakan untuk membalas, menyingkirkan dia lebih dahulu, atau melakukan sesuatu setimpal dengan apa yang dia rencanakan terhadap diri kita. Tapi apakah hal itu hal yang berkenan kepada Tuhan? Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama melihat dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Daud sebagai seorang yang diperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang jahat oleh Saul. Kita lihat bagaimana tokoh Saul ini memandang Daud. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ketika Saul mendengar dari perkataan orang-orang yang menganggap diri Daud bisa membunuh, mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul hanya bisa mengalahkan musuh dalam level beribu-ribu. Panas hati Saul, dia sangat sebal melihat Daud, lalu hati dikuasai oleh kedengkian, dan dia melampiaskan kedengkiannya itu untuk membunuh Daud. Nah, hari ini kita lihat sama-sama. Rasa dengki itu terus dipelihara oleh Saul. Sehingga bagi dia, kedengkian itulah yang selalu menggerakkan dia untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang menarik kalau kita baca di dalam pasal 24, dikatakan bahwa Saul itu baru pulang sesudah memburu orang Filistin. Dia baru pulang dari berperang melawan orang Filistin. Dan kalau kita mau merenungkan sesaat, seorang yang baru habis berperang
melawan musuh, itu pasti ada kelelahan secara tubuh fisik yang dia alami. Dia butuh waktu untuk beristirahat, memulihkan kembali tenaga dia. Tetapi beda dengan Saul. Jadi pada waktu dia pulang dari memburu orang Filistin, dari berperang melawan orang Filistin, lalu ada orang yang memberikan sebuah kabar kepada dia bahwa Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kejarlah dia, karena kesempatan bagimu untuk membunuh Daud di tempat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul? Dikatakan dia segera pergi mencari Daud bersama dengan pasukannya. Dia nggak kenal lelah, nggak kenal capek. Yang harusnya dia beristirahat, tetapi perasaan dengki itu menggerakkan dia untuk terus memburu Daud. Dan dia kejar Daud. Sehingga dikatakan, ketika dia sampai di tempat itu, di sebuah gua, Saul masuk ke dalam gua, dan dia tidak tahu dalam gua itu sudah ada Daud bersama dengan pasukan. Nah, bagaimana reaksi Daud, tindakan Daud terhadap orang yang mau mengikhtiarkan celaka atas dirinya? Apakah Daud melakukan tindakan yang sama untuk membalas kejahatan Saul itu? Ternyata tidak loh. Menarik kalau kita lihat pada diri Saul ini. Pada diri Saul dibandingkan dengan diri Daud bertolak belakang sekali. Saul sangat dengki kepada Daud karena dianggap Daud sebagai saingannya yang akan mengambil posisi raja. Tetapi Daud memandang diri Saul seperti apa. Jadi ketika Saul dikatakan ada di dalam gua itu sedang membuang hajat, Daud diperintahkan atau disarankan oleh para pengikutnya, sekarang terbuka bagimu. Tuhan sudah membukakan kesempatan bagimu untuk membinasakan, membalas akan perlakuan Saul yang jahat terhadap dirimu. Sekarang waktunya untuk engkau membunuh Saul itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan Daud memotong punca jubah Saul. Lalu ketika dia sedang memotong punca jubah Saul itu, hatinya berdebar-debar. Dia nggak tenang apa yang dia lakukan itu. Lalu dia mulai sadar bahwa tindakan yang dia lakukan adalah tindakan yang salah, yang tidak tepat. Sehingga dia katakan di hadapan pengikutnya, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak akan menjamah itu. Bahkan dia peringatkan kepada pengikut-pengikutnya, kalian pun jangan melakukan hal yang sama. Kalian harus membebaskan Saul. Tidak boleh mencelakakan dia. Luar biasa. Daud hanya memotong punca jubah dari Saul. Lalu ketika Saul telah selesai membuang hajat di dalam gua itu, dia keluar, dia akan melanjutkan perjalanannya dalam rencana memburu Daud. Lalu Daud muncul di hadapan Saul. Dia katakan, Tuanku Raja, hari ini engkau melihat bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah kesempatan besar bagiku, membukakan kesempatan itu untuk membinasakan engkau, untuk membunuh engkau. Bahkan para pengikutku, orang-orang di sekitarku sudah memberikan saran, masukan kepadaku untuk aku membalas akan perlakuanmu, untuk aku membunuh engkau. Semuanya sudah terbuka, kesempatan sudah dibukakan oleh Tuhan. Tapi aku merasa sayang kepadamu, dan aku tidak akan menjamah engkau, tidak akan membunuh engkau, karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tanganku tidak akan aku pakai untuk membinasakan, untuk membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Luar biasa perkataan Daud ini. Dia tahu betul siapa dirinya. Dia hanyalah manusia
Orang yang mendapat anugerah dari Tuhan, meskipun dia diberikan sebuah kehebatan yang luar biasa oleh Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa, diberikan pengaruh yang luar biasa, tetapi dia tidak menyalahgunakan hal itu untuk menyingkirkan orang yang telah berikhtiar jahat kepada diri. Dan sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Daud, dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Ini sungguh luar biasa, dia katakan seperti ini. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi Daud mempunyai sebuah prinsip dalam hidup dia, bahwa Tuhan itu yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Meskipun engkau berlaku jahat kepadaku, berikhtiar untuk membinasakan dan membunuh aku, tapi aku tidak akan melakukan hal yang sama. Karena aku tahu bahwa Tuhan yang begitu mengasihi aku, yang telah memilih aku, dialah hakim yang adil. Dia akan menghakimi antara aku dan engkau. Tapi aku sendiri tidak akan melakukan pembalasan itu. Dan hal ini sejalan dengan apa yang firman Tuhan telah katakan. Apa yang Tuhan Yesus pun telah katakan. Bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi serahkanlah segala apa yang menjadi perasaan hati kita ketika kita diperlakukan dengan cara tidak adil, dengan cara yang jahat, orang berikhtiar jahat kepada kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita menuntut balas atas perlakuan orang itu, tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas kita, yang akan melakukan tindakan yang setimpal atas perlakuan orang lain terhadap diri kita yang begitu menyakitkan. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, kita boleh belajar bahwa dalam hidup ini mungkin banyak perlakuan orang-orang terhadap diri kita, perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang begitu menyakitkan. Tapi jangan ada di dalam hati kita niat untuk melakukan pembalasan itu. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim antara diri kita dengan sesama kita itu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Biarlah kami boleh meneladani seperti apa yang kami telah dengar, yang kami telah baca dalam diri Daud. Dia katakan bahwa Tuhanlah menjadi hakim antara dirinya dengan Saul yang berikhtiar jahat untuk membunuh Daud. Biarlah apa yang kami dengar ini pun juga boleh kami maknai dalam hidup kami. Ketika ada orang yang menyakiti hati kami, berbuat jahat, berikhtiar jahat terhadap kami menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah hakim yang adil itu, dan bukan hak kami untuk melakukan pembalasan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi. Sesaat lagi kami akan mengakhiri. Tuhan berkati akan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan tuntunlah langkah hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah menyelesaikan doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan lagu penutup. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi